Di tengah perjuangan itu, seorang gadis pendiam bernama Bella, yang selalu direndahkan karena gagap dan minder, muncul sebagai kejutan. Dalam acara desa, dia bangkit dan berbicara, menceritakan kisah burung kecil yang membuat semua orang terdiam dan menangis. Ternyata kisah itu adalah dirinya sendiri. Di akhir pidatonya, Bella mengumumkan bahwa ia menerima beasiswa sekolah, mengubah pandangan semua orang terhadapnya selamanya. Dusun Sukasenja, namanya terdengar indah, puitis, dan tenang, tapi kenyataan di dalamnya tak seindah itu. Terletak di lereng bukit yang jauh dari kota, jalanan menuju dusun ini masih berupa tanah berbatu, becek kalau hujan, berdebu kalau kemarau, sinyal ponsel seperti hantu. Ada tidaknya tergantung arah angin dan posisi badan. Di dusun ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan sawahnya, bukan hutannya, tapi perempuannya. Mayoritas perempuan dewasa di Sukasenja adalah janda. Ada yang baru ditinggal mati, ada yang sudah puluhan tahun sendiri. Ada pula yang ditinggal kawin lagi oleh suami yang memilih wanita muda dari kota. Mereka hidup berdampingan, tapi tak selalu saling menguatkan. Trauma, gosip, dan luka membuat mereka menarik diri, hidup hanya dengan rutinitas, bangun, kerja, makan, tidur, ulang lagi besok. Di antara mereka, ada seorang janda yang lebih pendiam dari yang lain. Bu Rahayu, janda sejak anaknya masih balita. Suaminya meninggal karena kecelakaan saat pergi merantau. Bu Rahayu punya satu anak perempuan bernama Bella, kini berumur 13 tahun, yang selalu menunduk ketika berjalan dan hampir tak pernah bicara dengan orang luar. Bella bukan bisu, tapi suaranya pelan dan gagap. Sejak kecil ia sering diejek teman-temannya. Burung patah sayap, begitu mereka memanggilnya. Karena itulah Bella lebih suka menulis di buku kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Ia menulis apa saja, bunga di pinggir jalan, suara ayam tetangga, tangisan ibunya di malam hari, dan perasaannya sendiri yang tak bisa ia katakan keras-keras. Suatu pagi, matahari belum tinggi, kabut masih menyelimuti pepohonan pinus di tepi dusun. Bella duduk di depan rumah, menatap lahan kosong di samping rumahnya, tanah lapang yang sudah bertahun-tahun tak ditanami apapun karena tanahnya keras, penuh batu, dan tak pernah berhasil menumbuhkan apa-apa. Orang-orang menyebutnya tanah mati. Namun pagi itu, sebuah pemandangan aneh terjadi. Seorang lelaki tua datang dari arah bawah bukit, memikul cangkul dan sekarung-karung goni. Bajunya lusuh, topi capingnya lebar menutupi wajah. Orang-orang mengintip dari balik jendela. Anak-anak berhenti bermain. Bahkan ayam-ayam pun terasa lebih tenang, seolah tahu ada yang berbeda dari si kakek itu. Pak Udin, ketua RT yang paling cerewet, mendekatinya. "Bapak siapa ya? Mau kemana? Ini dusun tertutup loh." Lelaki tua itu berhenti. Suaranya serak tapi pelan. "Saya mau tinggal di sini sebentar. Kalau diizinkan, saya mau olah tanah kosong itu. Saya lihat, sayang kalau dibiarkan gersang begitu saja." Pak Udin mengernyit. "Itu tanah nggak bisa ditanami loh. Udah dicoba berkali-kali. Air susah, batu di mana-mana." Lelaki tua itu tersenyum samar. "Kadang, yang tampaknya mati, cuman butuh sedikit keyakinan untuk hidup kembali." Pak Udin geleng-geleng. "Terserah deh, asal nggak bikin masalah." Hari-hari berikutnya, lelaki tua itu mulai bekerja. Seorang diri. Ia menggali tanah, memecah batu, menyiram air dari sumur tua yang hampir kering. Anak-anak menertawakan dari jauh. Orang dewasa menggunjing di pos ronda. Dia pasti nggak waras. Bisa-bisanya datang cuman buat tanam sayur di tanah mati. Awas aja kalau ujung-ujungnya minta sumbangan. Tapi lelaki itu tak peduli. Setiap pagi ia datang. Setiap sore, ia pulang sambil mengusap keringat di leher tuanya. Dan di antara semua mata yang mengawasi dengan curiga, ada satu pasang mata kecil yang menatap dengan kagum. Bella. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap melihat, lelaki itu mencangkul tanpa lelah. Ia merasa seperti melihat seseorang yang sangat akrab. Mungkin karena ia juga sering merasa sendirian, mungkin karena lelaki itu diam seperti dirinya. Suatu sore, saat lelaki tua itu duduk di bawah pohon, Bella memberanikan diri mendekat. Ia tak berkata apa-apa,
hanya meletakkan sebotol air minum dan beberapa potong pisang rebus di sebelahnya. Lelaki itu menoleh. "Terima kasih, Nak," katanya lembut. Bella hanya mengangguk, lalu berlari kecil kembali ke rumah. Malam itu Bu Rahayu memandangi anaknya. "Kenapa kamu kasih makanan ke orang asing, Bella?" Bella membuka bukunya, menulis cepat, lalu menunjukkannya. "Karena orang itu mirip kita, Bu. Sama-sama nggak didengar, tapi tetap berusaha." Bu Rahayu menatap tulisan itu lama, lalu memeluk anaknya. Dan di luar rumah mereka, angin malam meniup lembut, seolah membawa bisikan, akan ada yang berubah di dusun ini. Lelaki tua itu akhirnya punya nama di dusun Sukasenja. Orang-orang mulai menyebutnya Kakek Salim. Bukan karena dia memperkenalkan diri, tapi karena ia pernah menyebut nama itu sekali, ketika diminta menandatangani buku tamu balai desa. Meskipun masih jadi bahan gunjingan, lambat laun warga mulai terbiasa melihat sosok renta itu bekerja di bawah matahari. Kakek Salim seperti tak kenal lelah. Tangannya kasar, kulitnya terbakar matahari, tapi setiap geraknya seperti punya tujuan. Seolah ia tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Setiap pagi, ia akan datang lebih dulu dari ayam berkokok, membawa bibit, air, dan cangkul tua. Kadang ia menggali, kadang menyiram, kadang hanya duduk diam memandangi tanah, seperti berbicara dengan bumi, mengajak bicara sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Suatu hari, saat matahari mulai menghangatkan tanah, Bella kembali datang, mendekatinya. Kali ini ia tidak hanya membawa air dan pisang rebus, tapi juga sebuah kertas kecil dengan tulisan tangan mungilnya. "Bolehkah saya membantu mencatat pertumbuhan tanaman Bapak?" Kakek Salim membaca dengan kening berkerut, lalu tersenyum kecil. "Tentu, Nak, tapi kamu tak harus panggil aku Bapak, cukup panggil aku Kakek." Bella menunduk malu-malu, lalu duduk di dekatnya. Sejak hari itu, Bella menjadi penonton setia, dan sesekali asisten kecil dalam perjalanan Kakek Salim menaklukkan tanah tandus di tepi dusun. Tak lama kemudian, keajaiban pertama muncul. Benih-benih kangkung dan bayam yang ditanam oleh kakek Salim mulai tumbuh. Batangnya masih rapuh, daunnya kecil-kecil, tapi itu sudah cukup membuat beberapa warga terdiam. "Loh, kok bisa numbuh ya? Jangan-jangan dia pakai pupuk kimia." Pak Udin yang biasanya sinis pun mulai mengintip dari balik pagar. Tapi yang membuatnya paling terkejut adalah tanah itu basah. Air dari mana coba? Sumur situ aja nyaris kering. Mereka tak tahu bahwa setiap malam, diam-diam Kakek Salim menyiram tanah dengan air yang ia angkut dari mata air kecil di atas bukit. Berjalan bolak-balik, sejauh 2 kilometer dengan ember di tangan. Sore itu, Bu Rahayu menatap anaknya yang penuh lumpur sepulang membantu Kakek Salim. "Kamu betul-betul suka membantu orang itu, Bella?" Bella mengangguk, lalu menunjukkan catatannya. "Tanah yang keras saja bisa berubah, Bu. Mungkin hati orang juga bisa." Bu Rahayu tak langsung menjawab. Matanya terlihat berkaca. Ia teringat betapa banyak luka yang ia simpan. Betapa sering ia merasa kalah. Dunia sudah terlalu lama menganggap janda seperti dirinya sebagai beban, bukan manusia seutuhnya. Tapi kini, entah mengapa, ia merasa sedikit hangat. Keesokan harinya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kakek Salim datang lebih siang dari biasanya dan bukan sendirian. Di belakangnya, berjalan pelan-pelan, 5 orang perempuan dewasa dengan wajah canggung. Mereka adalah para janda yang jarang bicara dengan siapapun. Ada Bu Lina, mantan guru TK yang suaminya meninggal karena sakit. Ada Mak Yayah, janda tua yang dikenal galak dan suka mengusir anak-anak. Ada Ibu Munah, pendiam, pekerja keras, yang suaminya dulu pergi tak pernah kembali. Ada Ijah dan Rini, 2 janda muda yang sering jadi bahan omongan karena masih suka dandan. "Kita mau apa di sini?" tanya Mak Yayah. Suara sedikit kencang seperti biasa. Kakek Salim tersenyum, menunjuk tanah. "Kita mau tanam. Mau hidup lagi." "Apa maksudnya?" "Tanah ini bisa subur kembali, sama seperti hati manusia. Asal kita mau percaya dan bekerja bersama." Tak ada yang menjawab.
tapi mereka semua menatap tanah di depan mereka dengan sorot mata berbeda. Mungkin ini pertama kalinya mereka berdiri bersama untuk sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Dan Bella, ia menatap mereka, semua dengan kagum. Hari itu ia menulis di bukunya, hari ini, tanah yang gersang tidak hanya menumbuhkan tanaman, tapi juga harapan. Sejak itu, lahan di tepi dusun berubah jadi ladang kerjasama. Para janda mulai datang bergiliran. Ada yang mencangkul, ada yang menyiram, ada yang menanam bibit, dan ada yang hanya duduk dan saling bercerita. Tak ada yang menyangka bahwa di dusun kecil ini, sekumpulan hati yang rapuh bisa saling menopang dan tumbuh. Lalu suatu hari, Bella memberanikan diri berdiri di depan kerumunan mereka dan, untuk pertama kalinya, berbicara. Suara gadis itu pelan, tersendat, tapi penuh niat. Terima kasih, karena sudah membuat tempat ini hidup. Dan saya senang ada di sini. Semua terdiam. Lalu satu demi satu mulai bertepuk tangan. Dan di antara tepuk tangan itu, kakek Salim tersenyum lebih lebar dari biasanya. Ia tahu, ini baru permulaan. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Bella datang ke kebun kecil bersama ibunya. Tak seperti biasanya, Bu Rahayu membawa seikat bibit terong ungu dan beberapa alat pertanian. Wajahnya tampak segar, tidak seperti wajah-wajah letih yang biasanya terlihat di balik jendela rumah-rumah para janda. Kita nanam bareng hari ini, ya, katanya pada Bella, yang langsung mengangguk senang. Di lahan yang mulai ramai itu, para perempuan kini bekerja sambil bersenda gurau. Tak ada lagi canggung atau tatapan curiga seperti saat pertama mereka datang bersama kakek Salim. Kini, kebun itu telah menjadi tempat mereka menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar tanaman. Harga diri. Mak Yayah, yang biasanya galak dan pelit bicara, kini malah jadi koordinator penyiraman. Dengan gayanya yang masih suka bentak-bentak, ia menyuruh Ijah dan Rini menggali lubang lebih dalam. Kalau cuman serampangan begitu, akarnya nggak akan kuat. Jangan cuma cantik, kerja juga yang benar. Rini cuma nyengir, sedangkan Ijah menjulurkan lidah sambil pura-pura mengeluh. Tapi tak satu pun dari mereka marah. Justru mereka merasa seperti keluarga. Di sudut lain, kakek Salim duduk di bawah pohon, mengamati mereka dengan mata teduh. Ia menulis sesuatu di buku catatan kecilnya. Bella, yang penasaran, mendekat dan bertanya, "Kakek nulis apa?" Kakek Salim tersenyum, memperlihatkan tulisannya. Perempuan-perempuan ini seperti biji yang terpendam lama. Sekarang mereka mulai tumbuh. Bella membaca tulisan itu dengan mata berkaca. Ia merasakan hal yang sama. Dulu, ibunya pulang kerja hanya untuk duduk diam di teras, tatapan kosong. Tapi sekarang, ia bangun lebih pagi dari ayam jantan, membawa cangkul, tersenyum lebih sering. Kebun ini telah mengubahnya. Desa pun mulai memperhatikan. Pak RT, yang sebelumnya masa bodoh, tiba-tiba datang membawa tamu dari desa sebelah. Katanya pengen belajar pertanian organik, Pak Kakek, kata Pak RT agak kagok. Kakek Salim menyambut tamu itu dengan ramah. Ia menjelaskan teknik tanam sederhana, pentingnya kesabaran, dan bagaimana menyuburkan tanah dengan bahan alami. Orang-orang mulai kagum. Kakek ini siapa sebenarnya? Bisik salah satu warga. Kok paham banget soal tanah? Namun kakek Salim hanya tertawa kecil setiap kali ditanya. Aku cuma orang tua yang pernah salah jalan, lalu mencoba kembali ke arah cahaya. Katanya sekali waktu, tak ada yang mengerti maksudnya, tapi semua diam-diam menghormatinya. Hari demi hari, hasil mulai terlihat. Daun kangkung menghampar hijau. Terong ungu mulai berbuah. Tomat-tomat kecil tumbuh di antara semak. Bahkan tanaman serai dan jahe mulai harumkan udara. Lahan yang dulu jadi tempat membuang bangkai ayam kini jadi surga kecil bagi perempuan-perempuan yang dulu merasa tak berarti. Bella menulis di buku hariannya. Dulu aku takut bicara di depan orang, tapi sekarang aku ingin bilang pada dunia, ibuku hebat. Teman-teman perempuannya juga hebat. Mereka bukan janda yang menyedihkan.
Mereka adalah perempuan-perempuan yang bangkit. Satu sore, ketika langit memerah dan burung-burung terbang pulang, Bu Rahayu duduk bersama para janda lain sambil minum teh panas. Mereka tertawa melihat Mak Yayah yang tertidur di bangku panjang. Mulutnya masih komat-kamit seperti sedang marah. "Kayaknya dia mimpiin aku lagi tuh," celetuk Ijah sambil tertawa. "Bisa jadi. Mungkin kamu yang narik ember airnya terlalu cepat," timpal Bu Muna. Mereka tertawa bersama. Tawa yang lepas, bukan tawa yang ditahan demi sopan santun. Bukan tawa palsu seperti waktu di posyandu atau arisan, tapi tawa tulus, seperti anak kecil yang bermain hujan. Tapi di balik tawa itu, kakek Salim terlihat sedikit gelisah. Ia memandang langit, lalu kembali mencatat sesuatu di buku kecilnya. Tumbuhan tak hanya butuh air dan matahari, tapi juga perlindungan. Karena ketika buah mulai muncul, serangga dan badai akan datang. Ia tahu, masa tenang ini tak akan berlangsung lama. Dunia luar akan melihat, dan tidak semua akan suka. Dan benar saja, malam itu seseorang mencuri beberapa sayuran dari kebun. Tak banyak, hanya 1 keranjang tomat dan beberapa ikat bayam. Tapi cukup membuat suasana pagi menjadi tegang. "Siapa yang berani ambil hasil kerja keras kita?" bentak Mak Yayah. "Bisa jadi anak-anak nakal, atau orang luar desa," kata Ijah pelan. Kakek Salim tidak marah. Ia hanya berkata, "Mungkin ini ujian. Tuhan sedang lihat apakah kita tetap kuat dan tidak saling menyalahkan." Para janda pun memutuskan mereka akan lebih berhati-hati, tapi tidak akan berhenti. Mereka tahu yang tumbuh dari cinta dan kerja keras tak akan mati hanya karena satu cobaan kecil. Bella duduk di samping ibunya malam itu, melihat langit yang gelap tanpa bintang. "Bu, kenapa kita nggak takut lagi?" Bu Rahayu tersenyum dan membelai rambut Bella. "Karena sekarang kita tidak sendiri, Nak. Kita punya tempat. Kita punya satu sama lain." Bella mengangguk. Ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Dan jauh di belakang mereka, di bawah sinar bulan yang samar, kakek Salim berdiri menatap kebun kecil itu dengan mata penuh kenangan. Matahari belum sepenuhnya naik ketika kebun para janda mulai ramai. Hari itu, panen besar pertama dilakukan. Kangkung, bayam, sawi, dan terong dipetik dengan hati-hati. Bu Rahayu memegang gunting tanaman dengan gemetar. Di tangannya tergenggam ikatan bayam yang tumbuh dari tanah yang dulu keras dan mati. Matanya berkaca. "Ini hasil keringat kita, ya?" gumamnya. Mak Yayah menjawab dengan nada ketus, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. "Ya iyalah, masa hasil nganggur?" Tawa pun pecah. Para janda yang dulu enggan saling menyapa, kini saling menggoda sambil bekerja. Setiap helai daun terasa seperti bukti hidup. Setiap buah yang dipetik adalah cerita tentang bertahan. Di pos ronda yang sudah lama kosong, mereka berkumpul untuk mengemas hasil panen. Karung-karung sederhana, kardus bekas, dan beberapa tas kain disiapkan. Bella dan anak-anak lainnya membantu memberi label pada ikatan sayuran. "Hasil kebun perempuan Dusun Tegalwiru," tulis Bella dengan spidol hitam. Kakek Salim memperhatikan. Dari kejauhan, senyumnya kecil tapi penuh bangga. "Sekarang saatnya dunia tahu bahwa kalian bisa," katanya pelan. Bu Munah menghela napas. "Tapi, kemana kita jualnya, Kek?" Kakek Salim hanya tersenyum. "Besok, aku akan ajak kalian ke pasar. Bukan untuk minta-minta, tapi untuk menjual sesuatu yang punya nilai. Bukan cuma sayuran, tapi juga kisah kalian." Keesokan harinya, di pasar Cikuray, suasana tak biasa terjadi. Di pojok pasar, meja panjang sederhana didirikan. Sayuran-sayuran hijau ditata rapi. Para janda memakai kerudung bersih, senyum di wajah mereka tak bisa disembunyikan walau gugup. "Sayur segar, langsung dari dusun, bebas pestisida," teriak Mak Yayah yang suaranya mengalahkan pedagang ikan. Awalnya, orang-orang hanya melirik. Tapi begitu melihat kualitas sayuran yang segar dan murah, pembeli mulai mendekat. "Ini beneran dari Dusun Tegalwiru?" tanya seorang ibu. "Betul, Bu. Kami yang tanam sendiri," jawab Bu Rahayu ramah.
Kisah mereka pun mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tentang sekelompok janda yang berhasil menghidupkan tanah mati. Tentang kakek misterius yang membimbing mereka. Tentang harapan yang tumbuh perlahan, tapi pasti, dalam waktu 2 jam, semua sayur ludes. Kita laku 120.000, kata Bu Munah nyaris berteriak. Bukan uangnya yang bikin bahagia, ujar Mak Yayah sambil duduk melepas sendal. Tapi, rasanya kayak kita hidup lagi, dihargai, senyap sejenak. Lalu tangis kecil terdengar dari Ija. Ia menutupi wajah dengan jilbabnya. Aku dulu malu jadi janda, malu kerja di kebun. Tapi sekarang, aku pengen teriak, aku bangga. Para janda saling memeluk. Di tengah pasar yang bising, mereka membentuk lingkaran kecil yang hangat. Orang-orang memandangi mereka dengan kagum. Bahkan beberapa anak muda memfoto mereka untuk diunggah ke media sosial. Namun, kabar kesuksesan itu mulai mengusik pihak-pihak tertentu. Di Balai Desa, Pak RW membolak-balik proposal kegiatan Karang Taruna yang tak pernah jalan. Ia mendengus. Baru juga nanam, udah ramai. Lagaknya kayak pahlawan desa. Di sampingnya, Pak Ujang, pemilik toko pupuk dan satu-satunya penyewa lahan besar di desa, ikut berkomentar. Kalau semua orang bisa nanam sendiri, siapa lagi yang beli pupuk saya? Nada iri mulai terasa. Bukan karena para janda sukses, tapi karena mereka sukses tanpa bantuan siapa-siapa. Kembali ke dusun, malam itu mereka mengadakan makan bersama. Di bawah lampu Petromax, mereka menghidangkan hasil panen, sayur bening bayam, sambal terasi, tempe goreng, dan nasi hangat. Ini bukan pesta, kata Bu Rahayu, tapi tanda syukur. Kakek Salim berdiri dan berkata, tumbuhan yang kuat bukan hanya tumbuh di tanah yang subur, tapi di tanah yang keras pun, jika ada air dan cahaya, dia bisa hidup. Semua terdiam. Bella menatap kakek itu lekat-lekat. Di balik matanya yang berkabut, ia tahu kakek Salim pernah melalui hidup yang berat, tapi ia tidak menanyakannya. Karena kadang, yang paling kuat adalah mereka yang paling diam. Malam itu, saat semua orang tertidur lelap, seorang pria dengan topi hitam berdiri di pinggir kebun. Ia menatap lahan dengan mata sempit, lalu tersenyum tipis. Lahan ini dulunya milik bapakku, sekarang diambil perempuan-perempuan itu. Kita lihat sampai kapan kalian bisa bertahan. Ia melangkah pelan, meninggalkan jejak kaki di tanah basah. Sudah hampir sebulan sejak panen pertama. Dusun Tegalwiru berubah. Pagi-pagi, suara cangkul dan tawa terdengar dari kebun. Anak-anak ikut membantu, tak sedikit yang mulai tertarik menanam sendiri di halaman rumah mereka. Namun, perubahan itu tak membuat semua orang senang. Di warung Bu Odah, Pak RW, Pak Ujang, dan beberapa lelaki desa lain duduk sambil menyeruput kopi hitam. Di meja, sepiring pisang goreng tinggal setengah, dan pembicaraan mulai mengarah pada satu hal, lahan para janda. Dulu itu tanah nganggur, sekarang malah jadi rebutan, kata Pak RW Pak Ujang, yang mengenakan kemeja lusuh tapi wangi parfum menyengat, tertawa sinis. Lucu juga ya, janda-janda tua lebih produktif daripada Karang Taruna. Yang lain tertawa hambar, tapi mereka nggak pernah minta izin pakai lahan desa. Itu tanah negara bukan? Tanya Pak RW dengan alis terangkat. Betul, kata Pak Ujang cepat. Kita bisa laporkan, bisa kita ambil lagi. Di dusun, Bella duduk di beranda rumah sambil menulis sesuatu di buku catatannya. Di dekatnya, kakek Salim mengamati semut yang berbaris di tanah. Kek, tanya Bella pelan, kenapa semut enggak pernah sendirian? Kakek tersenyum, karena semut tahu dia kecil. Kalau sendiri, dia bisa diinjak. Tapi kalau bersama, bahkan gajah pun bisa kerepotan. Bella merenung. Tangannya menulis kalimat itu dalam buku catatannya. Kalau kita seperti semut, kita juga bisa jadi kuat ya. Bisa. Tapi jangan lupa, ada juga semut yang menusuk dari dalam sarang. Bella tidak mengerti maksud kalimat itu. Tapi ia mencatatnya juga. Hari itu, saat para janda berkumpul untuk menyiram dan merawat tanaman, tiba-tiba truk besar datang berhenti di pinggir kebun.
Seorang pria turun dengan map tebal di tangannya, ditemani 2 petugas desa. "Mohon maaf, ibu-ibu," katanya lantang. "Saya dari kantor desa. Tanah ini masuk wilayah lahan milik negara. Tidak boleh dipakai tanpa izin tertulis." Para janda saling pandang. "Tapi kita cuma nanam sayur, enggak ngerusak apa-apa," sahut Bu Munah. "Itu tetap melanggar hukum, Bu. Ada surat teguran dari desa. Kalau tidak dikosongkan dalam 7 hari, kami akan datangkan alat berat untuk membersihkan lahan ini." Semua terdiam. Angin sore terasa lebih dingin dari biasanya. Kakek Salim melangkah maju. "Saya yang bertanggung jawab. Kalau memang salah, bicaralah dengan saya." Petugas hanya mengangguk, lalu menyerahkan surat ke tangan kakek Salim. Saat truk itu pergi, Bu Rahayu duduk di tanah. "Ya Allah, baru, juga mulai tumbuh. Kok udah mau dicabut?" Mak Yayah mengatupkan rahangnya. "Ini pasti kerjaan Pak Ujang." Bu Munah mengangguk. "Dan Pak RW, mereka iri. Mereka enggak senang kita bisa hidup tanpa bantuan mereka." Kakek Salim memandangi langit. "Kita tak bisa menghentikan angin, tapi kita bisa menguatkan akar." Selama beberapa hari berikutnya, suasana dusun muram. Kebun tetap dirawat, tapi canda tawa tak lagi terdengar. Setiap orang bekerja dalam diam, dihantui kekhawatiran. Anak-anak bertanya kenapa ibu mereka tampak murung. Bella, yang diam-diam mendengar percakapan orang dewasa, mengambil inisiatif. Ia menulis surat kepada kepala desa, menceritakan perjuangan ibunya dan para janda. Ia tak tahu apakah surat itu akan dibaca, tapi ia kirimkan juga. 3 hari menjelang tenggat waktu pengosongan, kejutan datang. Seorang pria berjas rapi datang ke dusun, membawa kamera dan catatan. Ia memperkenalkan diri sebagai jurnalis dari media lokal. "Saya baca cerita kalian dari unggahan media sosial tentang kebun para janda. Boleh saya wawancara?" Para janda bingung. "Tapi kami cuma nanam sayur," ujar Bu Munah. "Justru itu. Kalian bukan cuma nanam sayur, kalian tanam harapan." Keesokan harinya, berita tentang dusun Tegalwiru dimuat di koran lokal. Dari tanah gersang, para janda bangkit menjadi penopang hidup keluarga. Artikel itu menyentuh hati banyak pembaca. Tak lama, relawan dan aktivis tani datang menawarkan bantuan hukum. Bahkan, ada tawaran kerjasama dari koperasi pasar terdekat. Pak RW pun mulai resah. Apalagi saat surat balasan dari kantor kabupaten datang. Permintaan pengosongan kebun ditunda. Dan akan ada peninjauan ulang atas status lahan. Para janda kembali bernapas lega, tapi mereka tahu, badai belum benar-benar reda. Malam itu Bella kembali menulis di bukunya. "Kadang yang membuat kita takut bukan badai, tapi pikiran bahwa kita tidak akan bisa bertahan. Tapi kalau kita saling menggenggam, badai itu hanya akan lewat, dan pelangi akan datang." Kakek Salim membaca tulisan itu diam-diam dari balik pintu. Wajahnya tenang, tapi mata tuanya berkaca-kaca. "Burung kecil ini mulai belajar terbang," gumamnya pelan. Matahari baru saja naik ketika para janda mendapati hal yang mengejutkan di kebun. Beberapa bedeng tanaman rusak, sayuran yang siap panen tercabik-cabik, dan pagar bambu yang mereka pasang sederhana sudah rebah ke tanah. "Ya Allah," Bu Munah menutup mulutnya. "Ini bukan ulah babi hutan, ini sengaja." Mak Yayah meraba tanah basah dan menemukan jejak sepatu besar. "Ini orang, bukan binatang." Semua wanita panik. Mereka berlarian mengecek sudut-sudut kebun, berharap kerusakan tidak parah. Tapi separuh dari lahan sudah tak bisa diselamatkan. Di tengah kekacauan itu, kakek Salim datang membawa 2 batang pohon nangka muda di pundaknya. Matanya menyapu pemandangan dengan cepat. "Siapa yang tahu siapa yang terakhir di kebun semalam?" tanyanya. Tak ada yang menjawab. Semua saling pandang, cemas dan curiga. Siangnya, kabar perusakan tersebar ke seluruh dusun. Pak RW dan Pak Ujang tampak tenang, bahkan tampak gembira saat berbicara di warung. "Makanya, kalau mau tanam-tanam, izin dulu. Biar enggak jadi korban," kata Pak Ujang sambil tertawa. Bu Odah menimpali, "Tapi tegak amat, itu tanaman buat makan mereka." Pak RW mendesah pura-pura prihatin.
Kita nggak bisa nuduh siapa-siapa tanpa bukti. Lagi pula, itu risiko kalau main sendiri tanpa naungan desa. Sore itu, di bawah pohon rindang dekat kebun, Bella duduk termenung. Ia memandangi lahan yang rusak, lalu menulis. Kalau burung kecil patah sayapnya, apa dia harus berhenti bermimpi terbang? Ia baru saja menutup buku catatannya ketika mendengar suara langkah kaki. Kakek Salim duduk di sebelahnya, mengusap janggutnya yang mulai memutih. "Kamu tahu, Bella," katanya pelan. "Dulu kakek juga pernah punya kebun, bahkan lebih luas dari ini. Tapi semuanya hilang karena satu kesalahan. Terlalu percaya pada orang yang salah." Bella menoleh, bingung. "Siapa orang itu, Kek?" Kakek tersenyum pahit. "Seseorang yang dulu kupanggil saudara." Bella tidak bertanya lebih lanjut. Tapi malam itu, sesuatu mengganggu pikirannya. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang ke dusun membawa sepucuk surat. Ia tampak ragu, namun kemudian bertanya, "Di sini ada yang bernama Salim." Bu Munah menunjuk ke arah kebun. "Ini surat dari pengadilan. Ada gugatan dari seseorang bernama Samsul Hadi. Katanya, Pak Salim mencaplok tanah warisan." Semua yang mendengar terkejut. Kakek Salim membuka surat itu perlahan. Wajahnya tetap tenang, tapi urat di tangannya mengeras. "Ah, akhirnya dia muncul juga." "Siapa, Kek?" tanya Bu Munah. "Adik tiriku. Dialah yang menjual tanah kami dulu ke tangan asing tanpa sepengetahuanku. Lalu dia kabur. Dan sekarang dia balik lagi, karena lihat aku bisa bangkit." Hari itu juga, kabar gugatan menyebar. Tak hanya mengguncang kepercayaan warga, tapi juga membuat para janda resah. "Kalau kakek Salim di penjara, siapa yang bantu kita?" tanya Bu Ningsih dengan suara gemetar. Mak Yayah mengerutkan kening. "Atau jangan-jangan sabotase itu juga ulah adiknya?" Bu Munah memandang langit. "Entahlah, tapi sepertinya kita benar-benar sedang diuji." Di tengah kekacauan itu, Bella memutuskan sesuatu. Ia mendaftar sebagai peserta lomba pidato antar dusun yang akan diadakan minggu depan. Temanya, harapan di tengah kehidupan desa. Ibunya menatapnya dengan mata lebar. "Kamu yakin? Kamu belum pernah bicara di depan orang banyak." "Aku harus, Bu," kata Bella pelan. "Kalau orang lain enggak mau dengar kita, biar aku yang bicara. Tentang ibu, tentang semua ibu-ibu di sini. Tentang kakek Salim, tentang harapan." Bu Munah memeluk Bella erat-erat. Malam itu, Bella menulis draft pidatonya. Burung kecil tidak pernah berhenti bernyanyi, bahkan ketika badai datang. Karena dia tahu, suaranya adalah cahaya. Dan kadang, satu cahaya kecil cukup untuk menunjukkan arah bagi yang tersesat dalam gelap. Di luar, hujan mulai turun. Tapi di hati Bella, api kecil mulai menyala. Dan dia tahu, sudah saatnya dia menunjukkan bahwa burung kecil pun bisa terbang tinggi. Meski dengan sayap yang pernah patah. Matahari belum tinggi saat suara tangis terdengar dari kebun. "Habis, semua habis," teriak Bu Ningsih. Tanaman tomat yang baru berbuah dirusak, dengan jelas, bukan oleh alam. Akar-akar dicabut, batang dipatahkan. Bahkan selang irigasi, sederhana mereka dipotong-potong. Mak Yayah terduduk lemas di tanah. Ini bukan lagi peringatan, ini perang. Para janda berkumpul, saling memeluk, saling menangis. Kebun yang mereka rawat dengan peluh dan doa, kini hanya menyisakan luka. Dan di kejauhan, dari balik semak, seseorang mengintip sambil tersenyum puas. Siangnya, surat panggilan kedua datang. Kakek Salim diminta hadir ke pengadilan kota dalam waktu seminggu. Ia duduk di depan rumah panggung kecilnya, membaca perlahan, lalu memejamkan mata. "Ini jalan yang harus aku lewati," bisiknya. Bella duduk di sampingnya. "Aku takut." Kakek Salim menoleh, menatap gadis kecil itu dengan lembut. "Takut itu wajar, Nak. Tapi jangan biarkan takut mengalahkan apa yang kamu percaya. Ingat, burung kecil tidak tahu apakah ia bisa terbang, sampai dia mencoba." Bella menunduk. Ia mengeluarkan secarik kertas berisi naskah pidatonya.
Besok lombanya, Kek. Tapi, kalau mereka menertawakanku, kakek Salim tersenyum. Biarkan saja. Kadang tawa orang lain adalah musik pengiring bagi langkah kita. Keesokan harinya, lapangan balai desa dipenuhi orang. Ada lomba pidato antar dusun. Bella berdiri di antara para peserta lain yang jauh lebih besar dan percaya diri. Di antara penonton, terlihat wajah-wajah yang biasa mencibirnya. Termasuk Pak RW dan Pak Ujang, duduk di kursi tamu, bersedekap. Giliran Bella dipanggil. Ia maju dengan langkah kecil, kertas di tangannya gemetar. Sebentar, tak ada suara. Semua menunggu. Lalu, dengan suara pelan tapi jelas, ia mulai. Pernahkah kalian melihat burung kecil mencoba terbang? Sayapnya lemah, angin sering menjatuhkannya, tapi ia tak pernah berhenti mencoba. Orang-orang mulai diam. Kami seperti burung. Itu, janda-janda di dusun kami, yang kalian anggap tak berharga, telah bekerja keras menanam di tanah yang dulu dianggap mati. Kami menyiramnya dengan keringat, dengan air mata, dan kami melihat kehidupan tumbuh. Tapi ada tangan-tangan yang ingin mencabutnya, menginjaknya, menghancurkannya. Bukan karena kami salah, tapi karena mereka takut kami benar. Suara Bella semakin kuat. Aku hanya anak kecil, aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu rasa lapar. Aku tahu rasanya ditinggal ayah, dan aku tahu bahwa ibu dan para janda di dusun kami bukan wanita lemah. Mereka adalah pahlawan. Penonton terdiam. Bahkan Pak RW terlihat tidak berkedip. Lalu Bella menatap langsung ke arah semua yang hadir. Hari ini aku berdiri di sini untuk mengatakan, cukup sudah kalian meremehkan kami. Ia mengangkat surat. Aku juga ingin beritahu bahwa aku baru saja mendapat beasiswa penuh dari Yayasan Pendidikan Pedesaan. Aku akan bersekolah di kota. Aku akan belajar, dan aku akan kembali. Aku akan kembali untuk membawa perubahan. Untuk semua burung kecil di dusun kami, hening sejenak, lalu tepuk tangan, bergemuruh, tak disangka. Bahkan beberapa ibu-ibu dari dusun lain berdiri dan bertepuk tangan sambil menahan air mata. Bu Munah di bawah panggung menangis terseduh. Tangannya menutup mulut. Bangga, haru, tak percaya. Setelah acara selesai, beberapa orang mulai menghampiri Bella. Mereka memuji, menyalaminya, bahkan seorang kepala sekolah desa tetangga menawarkan bantuan. Tapi Bella hanya mencari satu orang, dan menemukannya duduk di bangku bambu belakang panggung. Kakek Salim menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu terbang hari ini, nak, lebih tinggi dari yang kakek bayangkan. Bella tersenyum. Tapi aku akan kembali ke sarang, Kek. Nanti, kalau waktunya tiba. Malam itu, kabar pidato Bella menyebar seperti angin. Bahkan dusun yang tadinya memandang rendah para janda, mulai datang memberi simpati. Namun, di rumah Pak RW, ada pertemuan tertutup. Pak Ujang tampak gusar. Kita harus percepat. Kalau tidak, mereka keburu dapat simpati dan bantuan. Pak RW Demoy mengetuk meja. Besok kita lakukan saja rencana terakhir. Seseorang di ruangan itu mengangguk, tersenyum dingin. Dan tepat saat itu, di luar rumah, seorang pemuda dari kota, berpakaian rapi dan membawa berkas, turun dari mobil. Ia bertanya pada seorang anak kecil, "Maaf, rumah Pak Salim di mana ya?" Anak itu menunjuk arah kebun. Dan pemuda itu melangkah, membawa kabar yang akan mengubah segalanya. Fajar belum merekah ketika langit dusun dipenuhi asap tipis. Bu Ningsih yang hendak mengambil air melihat kobaran kecil dari kejauhan. Ia terpekik. Kebun. Jeritan itu membangunkan seluruh dusun. Para janda berhamburan keluar rumah. Mata mereka tak percaya saat melihat api menjilat ujung kebun, membakar sebagian gubuk penyimpanan hasil panen dan pupuk. Mak Yayah nyaris jatuh tersungkur saat mencoba memadamkan dengan ember kecil, tapi api terlalu cepat. Semua kerja keras mereka, lagi-lagi dihancurkan. Dan lebih parah, jejak bensin yang tertumpah di sekitar gubuk mengungkap satu hal. Ini bukan kebakaran biasa.
Ini pembakaran. Tak berselang lama, 2 mobil polisi datang. Tapi bukan untuk memadamkan api. Dari dalam mobil pertama turun seorang pria berseragam rapi, mendekati kerumunan yang kini penuh isak. "Siapa di sini yang bernama Salim bin Arsyad?" tanyanya dingin. Kakek Salim berdiri perlahan. "Saya, Anda kami tahan atas dugaan penipuan lahan dan penggelapan surat kepemilikan. Mohon ikut ke kantor." "Apa? Tidak!" teriak Bu Munah, menggenggam tangan Bella yang menangis. Kakek Salim hanya tersenyum kecil. Ia menepuk kepala Bella. "Kamu kuat, nak. Jangan biarkan ini patahkan sayapmu." Polisi membawanya masuk ke mobil. Tak ada perlawanan, tapi luka itu lebih terasa dari apapun. Para janda hanya bisa memandang, marah, hancur, tak berdaya. Di tempat lain, Pak RW duduk santai di beranda rumahnya, menyeruput kopi. 2 pukulan. "Telak. 1 malam," katanya puas. Pak Ujang tertawa pendek. "Sekarang tinggal tunggu bantuan luar batal masuk. Tanah itu akan kembali ke tangan kita." Namun mereka tak tahu bahwa pagi itu juga seorang pria muda telah berdiri di depan rumah kecil kakek Salim, ditemani Bella dan Bu Munah, namanya Raka. Seorang relawan pendidikan dari yayasan kota yang mengirimkan beasiswa Bella. Ia baru tiba semalam setelah mendengar langsung cerita Bella melalui surat pribadi. "Maaf, saya baru sempat ke sini, tapi saya bawa lebih dari sekadar niat baik." Ia menunjukkan berkas tebal, salinan dokumen asli milik tanah itu. Ditandatangani oleh kepala desa 25 tahun lalu, disahkan notaris, dan dicap lembaga agraria. Pak Salim bukan pembohong. Ia justru satu-satunya yang menyimpan kebenaran. Tanah ini sah milik rakyat dusun. Raka bergerak cepat. Bersama Bella dan beberapa sukarelawan desa, ia mengumpulkan warga, menjelaskan situasi, dan membawa salinan dokumen ke pihak berwajib. Tak sampai 2 hari, proses penyelidikan ulang dimulai. Saat tim agraria datang ke dusun bersama polisi netral, dari kota, wajah Pak RW dan Pak Ujang memucat. "Kita nggak bisa hentikan ini," gumam Pak RW, dan benar. Tim menemukan bahwa surat kepemilikan yang dipakai menggugat kakek Salim adalah palsu. Ditandatangani oleh kepala desa lama yang sudah meninggal saat tanggal di surat itu ditulis. Kakek Salim akhirnya dibebaskan. Ketika ia turun dari mobil di depan balai dusun, para janda sudah menunggu. Bella berlari lebih dulu, memeluk erat kakeknya. "Kita belum selesai, Kek, tapi kita sudah menang sebagian." Kakek Salim mengangguk. Tunas itu akhirnya mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya bergerak cepat. Berita tentang perjuangan para janda menyebar ke kota. Lembaga bantuan pangan dan pertanian datang memberi dukungan. Mahasiswa datang untuk membantu mengolah lahan baru. Pak RW dan Pak Ujang, mereka dimintai pertanggungjawaban hukum. Tapi bahkan sebelum proses hukum selesai, mereka sudah kehilangan apa yang paling mereka jaga selama ini. Kuasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dusun itu, para janda diundang untuk bicara di balai desa sebagai pihak yang dihormati. Dan Bella, ia berdiri di depan mikrofon, mewakili suara mereka. "Kami bukan hanya butuh keadilan. Kami menanamnya. Kami menyiraminya. Dan sekarang, kami memetik hasilnya." Malam itu, di bawah cahaya rembulan, para janda berkumpul di kebun yang mulai ditata ulang. Suara tawa kembali terdengar. Anak-anak bermain. Musik dari radio tua kakek Salim mengalun pelan. "Tuhan tak pernah meninggalkan kita," kata Bu Munah sambil memandang ke langit. Kakek Salim tersenyum. "Kadang dia hanya menunggu. Kita percaya pada diri sendiri dulu. Hari-hari di dusun tak lagi sama. Di bawah terik matahari yang dulu hanya memantulkan debu, kini hijaunya kebun kembali mewarnai lanskap tanah yang dahulu gersang." Bu Munah berdiri dengan topi capingnya, memetik cabai rawit yang tumbuh lebat. Di sebelahnya, Bu Ningsih sibuk memanen kangkung. Bu Yayah menyuapi anak kecil di pinggir kebun, dan suara tawa kecil terdengar setiap beberapa menit. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi ancaman,
Tak ada lagi bisik-bisik penuh tuduhan. Kini, yang ada hanya kerja keras dan rasa syukur. Di balai desa, papan nama baru digantung di depan ruang kosong yang sebelumnya tak terpakai. Tulisannya sederhana, Koperasi Wanita Tunas Dusun. Isinya, semua janda pejuang itu, termasuk Bella sebagai perwakilan muda. Mereka kini tidak hanya mengelola hasil kebun, tetapi juga menjual produk olahan, keripik bayam, sambal botolan, hingga anyaman tangan. Semua dibungkus rapi dan dijual lewat bantuan platform daring dari Raka dan teman-temannya. Dulu kita malu jualan, kata Bu Ningsih sambil tertawa. Sekarang, pelanggan nunggu-nunggu. Bella sendiri mengalami perubahan luar biasa. Gadis, pendiam yang dulu gemetar saat bicara kini kerap menjadi juru bicara koperasi. Setiap kata-katanya mengalir dengan keyakinan. Suatu sore, saat semua orang sibuk, Bella duduk di samping kakek Salim di bangku kayu tua depan rumah. "Kek, aku takut." Kakek Salim menoleh. "Takut apa, nak?" "Takut kalau aku pergi ke kota dan gak bisa kembali. Takut kehilangan semua ini." Kakek Salim menghela napas, matanya menatap jauh. "Kita ini bukan dilahirkan untuk tinggal di satu tempat terus, Bella. Tapi untuk menanam, apapun yang kita punya, dimanapun kita berada. Kalau kamu pergi, bukan berarti kamu ninggalin. Kamu justru sedang menyebarkan benih." Bella terdiam, lalu tersenyum kecil. Suatu malam, Bella memutuskan untuk bertanya pada Raka. Lelaki muda yang sejak awal membantu mereka, tak banyak bicara tentang dirinya sendiri. Ia seperti bayangan baik hati yang datang lalu menghilang setiap kali tugasnya selesai. "Mas Raka," tanya Bella pelan, "kenapa bisa tahu soal dusun ini? Kok seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar sukarelawan?" Raka diam sebentar, lalu menghela napas. "Aku lahir di dusun ini, Bella." Bella terkejut. "Ibu dan ayahku dulu tinggal di sini, tapi karena konflik lahan yang sudah lama, mereka pindah waktu aku masih kecil. Ayahku salah satu petani yang tanahnya dirampas." Bella terdiam. "Makanya waktu baca surat kamu dan lihat nama kakek Salim, aku tahu harus kembali. Bukan cuman bantu kamu, tapi bantu dusun ini, bantu orang tuaku yang sudah meninggal tanpa sempat kembali." Keesokan harinya, saat Raka bercerita pada para janda, mereka menangis. Ternyata Ibu Raka dulu adalah sahabat kecil Bu Munah dan Mak Yayah. Mereka tak menyangka anak kecil yang dulu mereka kenal, kini kembali sebagai penyelamat. "Kamu seperti benih yang pernah dibuang, tapi tumbuh tinggi dan kembali dengan buah yang manis," kata Bu Munah sambil memeluk Raka. Hari keberangkatan Bella ke kota tiba. Seluruh dusun berkumpul di pinggir jalan tanah, mengantar dengan bangga. Bella mengenakan jaket abu-abu tua dan membawa tas besar. Tapi matanya tetap menyapu wajah-wajah penuh cinta di hadapannya. "Bella," teriak anak kecil dari kejauhan. "Jangan lupa dusun kita ya." Bella tertawa. "Mana bisa aku lupa? Dusun ini yang ngajarin aku terbang." Raka berdiri di sampingnya. "Jangan takut. Aku akan bantu urus koperasi dari sini. Kamu fokus belajar. Biar nanti kamu yang bimbing anak-anak dusun ini jadi hebat seperti kamu." Kakek Salim menepuk bahunya. "Jangan takut gagal, Bella. Gagal, itu cuman batu, bukan jurang. Kalau kamu jatuh, bangun lagi. Jalan ini milikmu." Saat mobil melaju, Bella menoleh ke belakang, melihat dusun yang dulu penuh luka, kini tumbuh subur dengan harapan. Air matanya mengalir, tapi senyumnya mengembang. Tak hanya pergi untuk menimba ilmu, ia pergi untuk kembali, lebih tinggi, lebih kuat, lebih siap menanam tunas-tunas baru. 4 tahun sudah berlalu sejak Bella meninggalkan dusun kecil itu. Sekarang, ia kembali bukan lagi gadis pemalu dengan tangan kotor tanah, melainkan perempuan muda yang penuh percaya diri dengan segudang ilmu dan mimpi besar. Sebuah mobil tua melaju perlahan di jalan berdebu menuju dusun yang dulu ia tinggalkan. Raka menyambut di ujung jalan dengan senyum hangat. Wajahnya lebih matang, namun tetap ramah seperti dulu. "Selamat datang, Bella. Dusun sudah siap menyambutmu," katanya sambil membantu Bella turun.
Di depan balai desa, berdiri tugu kecil bertuliskan, Tunas Harapan, sebuah monumen kecil sebagai simbol perjuangan dan harapan para janda dan warga dusun. Para janda yang dulu lelah dan patah semangat kini berubah menjadi wanita-wanita kuat dengan wajah cerah dan tangan yang tak lagi kosong. Pak Dan. Munah berdiri di tengah kerumunan, mengenakan pakaian terbaiknya, dengan mata berkaca-kaca. Kami bangga padamu, Bella, ucapnya lirih. Kamu bukan hanya membawa ilmu, tapi membawa semangat baru ke sini. Bella berjalan di antara tanaman cabai, bayam, dan berbagai sayuran yang tumbuh subur. Ia menyentuh batang tanaman dengan lembut, seolah merasakan cerita dari setiap helai daun. Ini semua berkat kalian, kata Bella dengan suara bergetar. Aku hanya perpanjangan tangan dari doa dan kerja keras ibu-ibu semua. Raka menepuk bahunya. Dan ini baru permulaan. Kini, koperasi wanita yang dulu hanya mimpi kecil telah berkembang menjadi pusat pertanian modern dengan alat bantu dan pemasaran online yang sukses. Anak-anak di dusun kini mendapatkan pendidikan layak di sekolah baru yang didirikan atas bantuan yayasan dan pemerintah, sebagian besar berkat prestasi Bella dan relasi yang ia bangun di kota. Dalam sebuah acara kecil di balai desa, Bella berbicara di depan warga. Kita pernah jatuh, pernah dilupakan, dan pernah direndahkan. Tapi hari ini, kita berdiri di sini sebagai bukti bahwa siapapun bisa berubah dan membangun masa depan, asal kita tidak pernah menyerah. Ia tersenyum, menatap wajah-wajah yang dipenuhi harapan dan cinta. Sore harinya, Bella dan Raka duduk di beranda rumah kakek Salim, ditemani angin sepoi-sepoi dan kicauan burung. Kau tahu, Kek, kata Bella, aku jadi ingat burung kecil yang pernah aku ceritakan dulu. Kakek Salim tersenyum bijak. Burung yang terbang tinggi meski diterpa badai. Aku percaya, burung itu akan terus terbang selama kita percaya pada sayap kita. Malam tiba, dan dusun kecil itu tertidur dalam kedamaian. Cahaya lentera kecil menerangi jalan setapak, mengiringi mimpi baru yang tumbuh di tanah yang dulu tandus. Tunas-tunas harapan itu terus tumbuh, berakar kuat, dan siap menggapai langit.